Ya, ini saya ambil dari blog saya di sini ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan tiap subuh ya. Itu setelah kita belajar rukun iman dalam Arba'in Nawawi itu ada namanya proses manusia. Nah, ini mirip sekali. Saya juga kurang paham ya. Istilahnya dalam kitab Arba'in Nawawi, kemudian di dalam struktur kurikulum agama Islam kita, itu setelah membahas tentang iman, itu membahas tentang manusia. Jadi penekanannya seperti apa? Ya seperti kita lihat ternyata dari proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu diciptakan dari nutfah. Ya ini bukan pelajaran saru ya. Itu air mani ataupun dari sperma di perut ibu kurang lebih 40 hari. Jadi 40 hari. Jadi 40 hari itu penciptaan manusia. Kemudian 40 hari berikutnya ada namanya setetes darah. Kalau dalam bahasa ini namanya alaqah. Kemudian berikutnya lagi ada mudghah. Itu 40 hari lagi itu namanya mudghah, itu segumpal daging. Nah, dari 40 ini totalnya adalah 120 hari atau 4 bulan. 4 bulan ini maka disitulah nanti malaikat akan turun ya. Tadi saya sudah memotokan ya dari Arba'in Nawawi kitab itu ya, tapi itu syarahnya Majalis Susaniyah kalau tidak salah itu namanya. Sebentar, saya buka dulu. Nah ini, itu kita lihat ya, sebentar. Dalam syarahnya itu jelas itu. Sebentar, saya sharekan. Nah ini, pentes versi Arba'in Nawawi ya, nih. Sebentar ya. Nah nih, Al-Majlisu fil Hadis ya. Saya bawa juga nih kitabnya. Al-Majlisu fil Hadis Robi, hadis yang keempat. Jadi dalam hadis yang keempat itu membahas tentang beberapa proses penciptaan manusia. Ini saya pakai versi hadis ya. Kalau di Al-Quran kan jelas bahwa manusia terbuat dari sperma, mani, dan seterusnya itu. Kemudian dalam hadis itu, saya juga buka ini, sang list fil hadis keempat. Nah ini, Firobi. Nah ini, An Abdurrahman, ini hadisnya ya, istilahnya di sini mulai An Abdurrahman bin Mas'ud. Jadi kalau kita belajar hadis itu, kan hadis itu bersumber dari manusia. Manusia itu siapa aja? Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam ilmu hadis itu dikaji. Jadi kalau orangnya baik, maka akan dimasukkan. Tapi kalau orangnya buruk, maka tidak dimasukkan. Kalau hadis arba'in itu kan pasti baik atau valid ya, sahih. Kalau saya ini kan Nabi Abdurrahman itu mesti orangnya jujur. Abdullah itu juga bagus. Jadi sampai kepada hewan pun juga dinilai. Misalkan ya, ada orang datang, misalnya ada si X itu mendengar Rasul katanya orangnya seperti ini, misalnya mau dijadikan hadis. Tapi si X itu sedang dikaji, misalkan saya namanya Abu Hurairah, saya Abu Hurairah. Kemudian suatu saat saya melihat namanya si X, tak lihat orangnya kayak apa. Kalau si X itu manggil ayam, ker, 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 ayamnya datang, terus makanannya tidak diberi, terus dia bilang, wah tidak saya kasih, itu namanya pembohong. Maka dia tidak bisa menjadi sanad hadis seperti itu atau runtutan dari hadis. Qala hadasana ya, qala berkata dari Abdurrahman, hadasana pernah bercerita pada Rasulullah SAW, gua utawi Abdurrahman sotikul masduq, orang yang benar-benar jujur. Nah kayak gini nih. Ini kalau kita belajar hadis itu seperti ini. Jadi istilahnya apa ya? Per kalimat ya. Dia inna ahadakum, sesungguhnya inna ahadakum. Kalau inna itu mesti fathah. Jadi inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian semua yajma'u, dikumpulkan penciptaan fi batni umihi, di dalam perutnya ibu. Jadi penciptaan manusia itu ada di perutnya
ibu atau wanita. Makanya laki-laki itu harus menghormati wanita apapun kondisinya. Jadi karena apa, penciptaannya manusia, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, itu di dalam fi batni. Batni itu perut, ummihi, ibu ya, wanita. Jadi ummi, wanita itu ada 3 tingkatan ya. Satu wanita, yang kedua itu istri, yang ketiga adalah ibu. Yang paling tinggi adalah ibu, ummi. Jadi kalau bisa Anda itu menjadi ummi. Ya istri, ya wanita, plus anak, ibu, maaf ya, ibu dari anak. Kalau bisa lagi adalah wanita yang soleha. Nah ini tingkatannya. Kalau saat ini mungkin Anda masih wanita atau gadis. Makan ya makan sendiri, makan pedes ya makan sendiri. Jadi makan untuk diri sendiri. Jadi pahalanya tidak ada untuk diri sendiri. Tapi kalau tadi pagi istri saya masak untuk saya. Oh ada masak untuk anak saya. Oh tidak suka pedas ya. Berbeda selera. Selama berapa hari? Arba'ina yauman. Arba'ina itu 40, yauman. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu itu namanya apane atau apane itu tamyiz ya. Apanya harinya? Nutfah. Jadi sebahasa apa? Tadi sperma, summa yakunu alaqatan, ya kemudian menjadi segumpal darah, misdudaya summa yakunu mudghah, menjadi kumpulan daging. Jadi kumpulan-kumpulan itu semua menjadi 40. Nah, ini menjadi ya misdudalika yursalu, kemudian diutuslah al-mulku malaikat fayyumfahu, kemudian nyebul fihi ing dalem perutnya ibu ar-ruh. Wayuk maru kemudian diperintahkan bi arba'i kelawan 4 kalimatin kelawan dengan 4 kalimat. Yang dicatat yaitu yang pertama rizki. Yang disebut adalah rizki. Yang kedua ajal, amal, kemudian wasyaqiyu wasaidun. Ya istilahnya ini segala sesuatu yang buruk dan yang sa'id, yang bahagia. Jadi menjadi kurang pas. Agama Islam menuntun kalau bahasa Islam ya, berdoa itu yang paling bagus di 120 hari atau 4 bulan. Bukan, mohon maaf ya, 7 bulan. Kalau di budaya itu 7 bulan, mitoni itu malah di 7 bulan. Ya, di 7 bulan itu biasanya orang apa tadi? Mitoni. Ya, ini mah bisa sebut aja karena ini mata kuliah. Jadi kurang pas. Bahkan kalau secara kedokteran 7 bulan itu sudah melahirkan. Bisa namanya prematur. Artinya kalau dalam bahasa Islam kayak gitu, terlambat. Terlambatnya apa? Karena malaikatnya sudah menyebul ruhnya, menyebul tadi apa namanya ajalnya, amalnya, kemudian rezeki dan sebagainya. Rezeki termasuk jodoh itu. Ya, oleh karenanya sebagai orang Muslim lebih baik itu diperkuat menuju 120 hari. Disitulah kalau bahasa orang jualan itu nyang-nyangan gitu, nyang, tawar menawar. Ya Allah, anak saya jadi anak yang soleh, soleh. Malaikatnya mau datang nyebul, oh besok mau orang ini akan jatuh karena sering rajin berdoa orang tuanya, menjadi tidak. Ya tidak dicatat dan seterusnya ya. Ini contoh. Kemudian setelah itu fawalila ila ilallah, kemudian kalau bayi pun di mana fawalladhi la ilaha illallah, kan bayi itu disebut dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, inna hadakum li'amal bi amalin ahli jannah. Kemudian bahkan itu anak tersebut bisa dikatakan ahli surga. Hatta ma yakuna baina wa bainal illa dira fayasbihu alaihil kitab fayamal fi amalin ahlinar. Kemudian ya nanti itu tergantung kepada ahli neraka lingkungannya. Misalkan kalau dia itu masuk neraka ya. Fa yudkhiluha wa innakum li'amal fi amalin nari ahli ma yakunu bayna illa dira fayasbihu alaihil kitab dan ahli muslim. Ya, artinya kurang lebih yang lanjutan tadi itu kurang lebih seperti ini. Amal menentukan surga atau nerakanya di sini. Jadi kalau sudah seperti itu, bentar ya. Yang lanjutan tadi ya, yang surga dan neraka tadi. Kemudian penetapan ruh pada bayi batun di kandang ibu menjadikan manusia untuk menjaga amal selama hidup di dunia. Karena amal baiknya di dunia bisa jadi belum tidak mendapatkan
surga. Dan sebaliknya amal buruk manusia selama dunia bisa jadi belum menentukan masuk ke neraka. Ya, jadi proses penciptanya sesungguhnya di antara kalian perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya surga tinggal sehasta, tetapi telah diberikan ketentuannya ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah neraka walaupun itu orang ditentukan itu ahli neraka. Tapi kalau misalkan orang tersebut melakukan perbuatan tidak baik, walaupun itu sudah ditentukan ahli surga, ia tetap masuk ke neraka. Sebaliknya, di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jaraknya hanya kurang lebih sehasta atau 1 kilan, tetapi telah ditetapkan baginya ia perbuatan di surga, ia tetap ia akan masuk surga. Demikian penetapan ruh ya. Jadi ruh itu seperti itu. Jadi hati-hati ya. Kita itu yang paling penting malah justru selama proses hidupnya. Apakah nanti masuk di dunia atau di neraka ataupun di surga. Ya. Itu kalimat yang tadi di kalimat akhir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Bukhari dan Muslim. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Itu kitab Majalis Susaniyah versi Arba'in Nawawi, versinya kitab kuning. Ya, di bawahnya banyak sekali keterangan-keterangan tapi tidak saya bahas ya. Ada 54 beberapa izin, alhamdulillah masuk, total adalah 66. Kemarin sebenarnya mau tatap muka, tapi Sabtu saya belum fix betul kesehatannya. Jadi ya sudah, nanti mungkin lain waktu lah ya, atau mungkin kita nanti biar tatap muka sekali saja. Bisa jadi mungkin tidak subuh ya, saya mikir juga mungkin pas sholat duha saja dan seterusnya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? 10 orang yang tidak masuk ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Paham semua? Melisa paham nggak? Cita, Firdaus, Jesse? Paham, Pak. Ya, kamu ya wanita ya, Melisa ya. Besok kalau secara hadis tadi, Melisa itu perutnya ada janinnya. Harus ada manusianya. Mau enggak? Mau, Pak. Tapi nanti, Pak. Iya nanti ya. Karena itu kodrat ya. Jadi harus, dan kalau bisa kalau wanita itu menjadi ibu ya. Ada ibu yang tidak baik, siapa contohnya? Siapa? Ini dalam konteks kuliah ya. Sekali lagi, ibu yang tidak baik dan tidak patut dicontoh adalah ibunya maling kundang. Tapi di Indonesia menjadi rujuk. Maling kundang menjadi cerita teladan. Ya. Kenapa ibunya tidak baik? Karena mengutuk anaknya, Pak. Iya, Muhammad Yusro karena mengutuk anaknya. Tabiat ibu itu apa? Mendoakan kepada anaknya. Itu saya punya buku, di situ kisahnya itu ibu itu ucapannya seperti idu geni, idu geni. Idu itu ludah, geni itu api. Jadi apinya ludah itu. Jadi anak suatu saat anak itu ibunya bilang, dia tuh nangis lihat telek ayam, kotoran ayam. Terus bilang, lele, kau wedi mbek telek ya. Aja wedi mbek telek. Sesok ning kowe ora wedi mbek telek, besok kamu jadi jenderal. Sekarang anaknya jadi jenderal polisi, tapi bukan Sambo ya. Bukan Sambo itu orangnya. Itu Idu Geni. Jadi Anda hati-hati perempuan ya, terutama laki-laki juga sama ya. Karena laki-laki kan jodohnya Yusro perempuan apa laki-laki nanti besok Yusron? Mana Yusron tadi? Perempuan, Pak. Nah, jodohmu besok laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Oh ya perempuan. Nah, bagus. Kalau jodohmu perempuan, jadi jangan sampai jodohnya laki-laki. Di Amerika banyak laki-laki sama laki-laki. Alhamdulillah istri saya juga perempuan ya. Gitu. Jadi itu ya, tolong Anda buat itu tuh, jadi urut-urutannya. Terus yang di masyarakat kita kurang pas menjadi berapa tadi?
Pitoni, kalau bisa Anda berdoanya di 4 bulan, 3 bulan itu. Saya dulu sama istri saya ya syukurannya di 3 bulan, 4 bulan. Kalau 7 bulan itu tinggal lahiran saja, karena itu secara kedokteran aja sebenarnya bisa lahiran. Gitu. Ya, itu aja. Ada yang mau disampaikan? Izin bertanya, Pak. Apa, Fit? Kan tadi kata Pak Agung itu jodoh sudah ditentukan ya, kan, Pak? Ya, rezeki itu kuncinya. Sudah pasti bertemu. Nah, semisal kalau kita udah nikah terus cerai, apakah itu masih jodoh kita atau gimana, Pak? Terima Ya kasih. sudah, kalau cerai sudah bukan jodoh kita, tapi cerai itu bagian dari takdir. Ya, cerai juga bagian dari takdir. Kayak tadi itu kan masalahnya, kalau saya cerita tadi yang di atas itu kan, antara surga sama neraka. Berarti memang itu cerai, ya memang itu takdirnya cerai. Kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, ya tetap harus berjalan. Ya, bukan jodohnya lagi. Kalau jodohnya lagi datang terus, nanti ada orang sudah menikah, ketemu mantan terus. Ya. Datangi lagi. Ya sudah, secara hukum sudah tidak bisa. Cerai itu bukan berarti buruk menurut saya, tapi itu dibenci oleh Allah. Mendekati haram. Tapi kalau memang itu baik, lebih baik cerai saja daripada dosa terus. Ya. Justru pertanyaannya kenapa itu dulu bisa menikah kan kayak gitu. Ya, sama itu. Contoh yang paling baik ya Nabi Muhammad jarang cerai. Istrinya banyak tapi tidak ada yang diceraikan. Dan istrinya banyak itu pun istrinya kebanyakan, mohon maaf ya, sudah sepuh-sepuh, tua-tua. Ya, janda-janda. Jadi bisa jadi Nabi Muhammad menikah dengan si X misalnya. Setelah itu pergi karena istri X-nya merdeka gitu ya. Budak jadi merdeka. Kan jarang orang kayak gitu ya. Si uang pergi merdeka. Tujuannya memang memerdekakan. Tapi kalau sekarang bisa jadi ya yang muda gitu ya dan seterusnya. Gitu ya. Ridwan ya. Iya memang takdirnya cerai gitu. Tapi harus melangkah. Gitu. Cerai. Abkhadul halala ila wahitolakun. Kalau nggak salah di sini ya. Yang dibenci oleh Allah halal ya cerai. Oke, itu. Yang lain ada, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Hasan. Tadi bahas kitab Arba'in Nawawi, itu pengarangnya siapa ya, Pak? Ya, nama pengarangnya Nawawi. Nawawi itu orang Indonesia. Aslinya dari Banten. Sehingga kitabnya Arba'in Nawawi Al-Bantani. Orang Banten. Orang Banten itu terkenal sekali. Sampai digaji di Kairo, Al-Azhar, Timur Tengah. Bahkan setahu saya menjadi imam besar di Arab Saudi. Setahu saya itu. Setelah itu dia punya anak, salah satunya memang masih keturunan adalah Wapres itu loh, Wapres sekarang. Namanya Kiai Haji Ma'ruf. Ma'ruf siapa? Ma'ruf Amin. Iya, betul. Itu masih keturunannya Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani. Di Indonesia banyak ulama-ulama seperti itu. Contoh Quraisy Shihab yang masih hidup itu ahli tafsir dunia itu. Dunia. Ya, ahli tafsir dunia. Kalau saya Agung Guswantoro Al-Pemalangi. Agung Guswantoro aslinya Pemalang, tinggal di Semarangi. Ya. Di Semarang berjuang tapi. Ya. Oke itu, ya itu Nawawi. Arba'in itu 40, tapi hadisnya sebenarnya bukan 40, tapi 42. Ya. Tapi disingkat Arba'in tok. Ya, tidak tahu kok judulnya kok harusnya Arba'ina wa salah satun misalnya gitu ya hadisnya. Kalau mengikuti hadis ini tiap sholat subuh aja dimuang, tiap subuh saya ngisi kajian. Ya silah, ada lagi silakan. Itu ya Hasan ya. Dita ada yang tanya, Dita, JC? Enggak. JC di mana? Di kos? Iya, di kos, Pak. Dita di mana? Di kos. Oh ini nih, Zahrotin mau tanya Zahrotin. Di kos, Pak. Oh iya, Zahrotin apa Zahrotin? Baik, izin bertanya ya Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Zahrotin Munfaria dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Izin bertanya Bapak. Nah, di daerah saya itu biasanya kalau orang hamil itu di 4 bulan atau 7 bulan itu ada
budaya yang itu Pak, pecah kelapa. Nah, menurut Islam budaya tersebut itu apakah diperbolehkan ya Pak? Kalau Terima Islam, kasih Pak. kalau Islam masalah budaya itu tergantung lingkungan. Kalau Islam lebih banyak berdoa. Mungkin kalau ada kayak gitu enggak apa-apa, tapi diselipi dengan doa-doa gitu aja. Ya Zaratin, jadi acara kayak gitu, mecah telur, mecah apa, silakan ada, tapi ada acara khusus yaitu berdoa. Jadi doanya itu yang paling harus dicari untuk seorang muslim. Tapi kalau mecah telur nanti ini dapat apa, udah boleh. Kalau di Islam harus seperti itu. Jadi memang makanya saya bilang kayak ini banyak bertentangan dengan, sebenarnya bertentangan sih enggak. Adatnya sih bagus ya. Cuman coba dikuatkan lagi dengan doa-doanya. Waktunya kalau bisa ya yang jangan 7 bulan lah. 7 bulan itu sudah jadi manusia. Istilahnya tinggal lahiran tok. Ya. Justru yang paling penting itu prosesnya itu berdoanya tadi itu. Ketika menjadi janin, menjadi apa dan seterusnya. Ya, ada apa tadi? Jifa, mudghah dan seterusnya. Ya. Itu ya Zaratin ya. Kalau masalah itu biasanya filsafat kebudayaan yang paling banyak. Telur pecah artinya apa? Oh, besok kalau sudah besar bisa memecahkan masalah, mungkin kayak gitu ya. Oh, kelapa ya, kelapanya digelundungkan. Oh, biar itu tahan banting. Mungkin kayak gitulah istilahnya filosofi hidup gitu aja. Tapi kalau itu sih enggak. Kalau di Islam lebih banyak kayak tadi doa, ya. Oke ya, Zaratin bisa dipahami ya? Iya bisa Bapak, terima kasih Ya, Bapak. terima kasih ya. Nggih, sama-sama saling belajar ya. Ini Intan Kinasi, siapa nih? Asria. Silakan kalau mau tanya. Iya Pak. Assalamualaikum. Pak izin bertanya. Ya. Menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang Islam kalau suami istri, semisal nih, Islam Bapak, menurut tanggapan Bapak, Islam kalau suami istri menunda kehamilan atau punya anak, itu bagaimana ya hukumnya Pak? Kalau yang ini sudah nikah toh, Asya? Kalau misalnya sudah nikah ya. Kalau menunda ya, nunda itu bukan dalam artian KB ya istilahnya. Kalau Islam itu sepahaman saya semakin banyak keturunan semakin bagus. Itu yang membedakan umat-umat yang lain. Jadi dan nanti yang umat-umat lain Nabi Muhammad nanti di awal, nanti ketika dihisab, umat yang lain tidak. Nah, salah satunya yaitu memperjuangkan keturunan. Nah, kalau saya ini saya bukan ya. Kalau saya dengan prinsip dengan istri saya, ya di awal-awal ya harus punya keturunan. Gitu. Tapi setelah itu nanti misalkan sudah punya keturunan 2, 3, 4 cerita, ya baru tunda atau KB, istilahnya KB ya KB, ya maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di awal memang tujuan menikah itu yang punya keturunan salah satunya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ya jangan mikir menikah. Justru menikah itulah biar kita punya keturunan. Sebaliknya orang yang mau pindah keturunan, tangga saya atau di mana-mana itu saudara lah misalnya, itu banyak juga. Satu saat bisa jadi Allah murka dengan cara menunda-nunda itu. Di saat itu dia ingin menunda, kemudian sekarang dia ingin punya anak, bisa jadi nanti tidak bisa jadi itu. Bisa jadi. Ibarat orang itu sudah dikasih rezeki, cek, malah tidak mau. Ya, sekarang dikasih rezeki, rezekinya untuk orang lain misalnya saja. Ya jangan protes. Gitu. Jadi memang salah satu untuk menunda itu, memang menikah itu salah satunya adalah ya tadi itu mempertahankan keturunan atau adanya generasi keturunan itu. Ya, ini apa sini? Tuh ya, oke ya. Ada lagi? Si Intan, ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Ya, saya terima dulu. Ya. Baik Pak, sudah terima kasih tanggapannya Pak. Ada pengalaman enggak tuh si Intan? Tadi itu. Halo Intan. Itu ada pengalaman? Sejauh ini sih nggak ada Pak. Oh. Ya. Tapi kalau besok nikah lebih baik jangan ditunda. Ya kalau saya sih ya. Karena barangkali Allah sudah siap memberi, kita malah nolak. Lebih baik introspeksi diri aja dulu sebelum menikah. Kalau menikah ya sudah memang harus punya keturunan dan punya harus calon kita adalah orang yang kuat, itu punya anak dan punya istri gitu. Dan itu kalau kita cerdas ya. Misalkan ini tanggal berapa 12 orang menikah. Taruhlah orang itu berhubungan badan.
40 hari itu harusnya itu apa itu istilahnya sudah ada janin. Berarti 12 bulan November, September, Oktober itu 1 bulan. 12-nya tambah 10 berarti berapa? Berarti 22 Oktober itu sudah tidak haid. Dalam bahasa Islam seperti itu. Berarti ya tidak ditunda seperti itu. Contoh aja, kalau itu tidak dalam keadaan normal maksud saya. Maaf ya, ini bukan bicara saruk, tapi ini penting. Karena saya sendiri ada orang kok lagi hamil nikah gitu kan. Dan ketika itu lahiran, tidak mungkin itu lahirannya itu kalau saya hitung-hitung kalau itu tidak mungkin itu lahirannya di tanggal itu mesti itu harusnya kalau itu normal pernikahan misalnya malam ini menikah, hari ini menikah, tanggal 22 itu baru dia itu mengatakan dirinya hamil seperti itu. Tiba-tiba kok lahirnya tidak di tanggal 22 Oktober, lahirnya kok malah 30 September misal saja. Nah, itu kan ketebak. Karena secara hadis sudah jelas seperti itu. Apalagi secara kedokteran. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti hati-hati berbohong. Berbohongnya pada akte nikah, akte lahir dan seterusnya. Ya, hati-hati. Ya, disitulah makanya kalau sudah nikah. Waktunya nikah. Ya, besok ada bab khusus tentang bab terakhir itu tentang pernikahan. Kita ngaji aja. Kalau bisa kalau yang pernikahan tatap muka saja biar enak. Ya, oke itu ya. Arsya Intan, Asriyah Intan Kinasih. Baik, Ya. Bapak. Terima kasih. Ya, ini sedang segera nikah. Semester 1 kok sudah nikah ya. Ada lagi silakan. Alhamdulillah nih yang hadir banyak ya. Tinggal yang validasi. Coba yang tidak hadir apa ini? Yang tidak hadir siapa selain itu? Tahu enggak? Tapi kalau saya panggil satu-satu lah. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Fitra dari Prodi Psikologi. Pak, Ya, kan yang hamil di luar nikah tadi ya, Pak? Itu kan dosanya besar kan, Pak? Iya, dosa itu zina. Kalau misalkan dia nikah, itu dosanya terhapuskan atau masih ada dosanya, Pak? Masalah dosa itu tinggal dia itu tobat atau tidak. Sebenarnya obatnya dia hapus itu bukan berarti nikah. Bisa jadi malah dia dengan nikah malah senang. Ya. Nah, bebas ya. Jadi kalau dia itu zina, obatnya bukan berarti tobat pasangan. Menurut saya sih belum tentu itu sih, Yusron. Jadi laki-laki misal saja ya, itu zina. Zinanya anak muda itu ghairu muhsan namanya. Itu hanya hukumannya dirajam, dipukul ya sampai 40 atau berapa. Tapi kalau yang sudah menikah dilempari batu kalau bisa sampai meninggal dunia. Artinya kalau yang sudah menikah itu kebangetan karena sudah punya yang halal, yang sah, malah cari orang lain kan dosa. Nah, kalau yang muda itu ya kalau dalam bahasa agama ya tobat. Tobatnya ya istighfar, tidak melakukan lagi, itu cukup. Dan kalaupun mau menikah belum tentu itu obatnya. Sehingga kalau dalam versi laki-laki ataupun yang perempuan juga sama, kalau tidak bisa menahan pandangan ataupun nanti biasanya ngarahnya ke zina, maka obatnya adalah puasa. Tapi kalau puasa tidak bisa, maka obatnya adalah ya menikah. Tapi menikah yang benar-benar sesuai syariat. Tapi dengan sendirinya menikah belum tentu jadi obat. Karena dengan adanya menikah itu sendiri kan masih banyak orang selingkuh, maksud saya seperti itu. Nah, kan tetap saja. Atau tadi kalau bahasa saya namanya zina muhson, zina untuk orang yang sudah suami istri. Ya boleh. Bahasa kita namanya selingkuh. Seperti itu. Ya, obatnya kalau saya ya tobat itu. Maka anak muda itu, Anda itu, Yusron dan teman-teman yang lain, Zaidan, yang terutama laki-laki, godaannya itu banyak.
Ya, kalau saya sih pengalaman ya saya sebagai laki-laki banyak. Gitu. Daripada bisa jadi perempuan. Makanya kos yang paling enak kalau saya sih dekat dengan masjid itu aja. Cinta dengan masjid atau kumpul dengan orang baik, dah itu aja. Tapi kalau misalnya Anda kos dengan orang-orang ya umum, nonton video porno biasa. HP yang lihatnya tontonan kayak gitu ya biasa. Karena lingkungannya umum. Tapi kalau lingkungannya dekat dengan masjid, azan, insya Allah ke masjid ya beda insya Allah. Kalau saya sih gitu. Ya. Oke ya, itu ya. Yang perempuan juga sama, banyak puasa dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya cukup ya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sabar ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, saya Elvina Aferi dari Pendidikan IPA. Iya. Tadi kan yang sudah dijelaskan kalau misalkan penetapan ruh kan sudah ditetapkan kayak rezeki, mati, atau ajal, amal, dan bahagia dan sengsara. Nah, misalnya kalau bagian yang ajal, kita kecelakaan atau bunuh diri itu masuknya takdir apa kayak kemauan sendiri gitu, Pak? Enggak, itu tetap bagian dari takdir. Kalau misalkan yang bunuh diri kan ada yang udah bunuh diri berkali-kali tetapi belum juga mati meninggal. Gitu ya. Ya. Terus ada juga yang bunuh diri terus meninggal. Nah, itu masuknya ke yang apa ya Pak? Takdir. Takdir. Kalau dalam bahasa iman namanya qadha kayak gitu. Sebenarnya yang kayak tadi itu ya sudah ruh termasuk. Kalau dalam bahasa hadis itu sudah ruhnya jelas, ajal itu. Nah, ajal itulah kalau dalam bahasa iman itu namanya qadha. Meninggalnya seseorang dengan cara apapun, alatnya apapun, itu namanya tetap bagian dari ajal. Alatnya itu misalkan sakit, bunuh diri, dibunuh, dan sebagainya, itu termasuk adalah bagian dari takdir. Nah, dari itulah menuju takdir itu, maka kayak tadi kan ada hadis yang di tengah tadi itu, ya. Hadis di tengah tadi itu kayak tadi itu, misalkan ya, sebentar. Nah, saya tampilkan. Sehingga kalau yang paling penentuan itu yang paling akhir. Ini. Walaupun itu sudah ditetapkan ini. Ini. Ya, ini. Sebentar. Fawalila ila ilawa inna hadakum, sesungguhnya apabila di antara kalian semua beramal dengan amal yang ahli surga, sehingga dia itu diantaranya itu juga ahli surga, walaupun caranya itu satu kilan dan ditetapkan ahli surga, faya amal bi amali ahlinar, tapi kok dalam perbuatannya kok seperti melakukan di neraka, itu maka dia tetap masuk ke neraka, ya. Walaupun dia itu awal-awalnya itu orangnya baik-baik terus, tiba-tiba kok sudah ditetapkan dia itu di neraka, ya sudah neraka, gitu kan. Ya, maka dia itu masuk ke neraka. Wa inna hadakum, apabila itu melakukan ahli neraka, perbuatannya juga di neraka, walaupun itu jaraknya dengan neraka itu 1 kilan, dan tapi dia itu ditetapkannya itu ahli surga, maka ya tetap dia itu masuknya ahli surga. Nah, ini yang paling susah di sini, ya. Jadi yang paling penting malah justru endingnya. Endingnya itu dulu itu ada orang namanya, saya lupa namanya. Saya ada namanya, ya istilahnya apa? Wanita penjajah seksual namanya apa? Istilahnya kalau bahasa saya itu lonte, apa itu? Maaf ya, apa namanya? Apa ya? Ada yang tahu? Kalau bahasa Semarang perek kalau tidak salah. Pelacur, Pak. Pelacur ya. Maaf ya, kalau tidak tahu kayak gitu ya pelacur. Jadi ada pelacur. Dulu zaman dulu ada pelacur. Pelacur itu setelah itu tiba-tiba pengen tobat, ya. Setelah tobat tiba-tiba itu mati di jalan. Mati di jalannya misalkan menuju masjid, ya. Nah, ketika itu menuju jalannya, tinggal dia itu dari tempat pindahnya, antara dia itu pindahnya dari tempat itu dekat mana, antara dekat pelacuran apa dekat masjid. Malaikatnya bingung itu akhirnya. Akhirnya malaikatnya debat-debatan antara ahli surga sama malaikat neraka, ya. Akhirnya awam bilang dekat mana antara masjid dengan tempat pelacuran. Ternyata dia dekat masjid. Dia masuk masjid akhirnya. Akhirnya dia itu masuk surga. Nah, seperti itu. Jadi
Tugas kita kayak saya itu orang Islam belum tentu meninggalnya juga Islam. Harapannya saya itu nanti ketika meninggal ya tetap Islam dan kalau bisa ya ahli surga. Yaitu proses yang paling susah seperti itu. Jadi jangan bangga. Tadi saya sudah sedekah 1 juta itu jangan diomong-omongin sedekah 1 juta 1 juta jangan. Karena belum tentu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang meninggal kayak tadi dan sebagainya itu sudah bagian dari takdir. Jadi yang paling susah itu prosesnya. Ya. Itu ya. Si siapa tadi ya nama? Saya lupa. Siapa yang tanya tadi? Elvina, Pak. Elvina. Iya, makasih Elvina ya. Itu. Elvina. Ya, Elvina. Ya. Ya, bisa dipahami enggak Elvina? Ya itu saya pendekatannya pendekatan iman. Jadi yang seperti itu yang terjadi adalah memang bagian dari takdirnya. Tapi ada takdir yang memang bisa dirubah kayak gitu. Contohnya miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pintar. Termasuk yang jodoh. Ya. Kamu mau sama itu? Jawabannya saya mau. Ya itu jodoh di tangan Anda sebenarnya. Saya tidak mau. Nah itu kan jodoh Anda. Kayak gitu. Oke, Erviana Ika, silakan ada lagi nih Erviana. Gambarnya keren banget. Ya, izin bertanya, maaf Pak, off cam karena jaringan di sini tidak memadai. Kan tadi Bapak bilang bahwa kalau takdirnya itu ahli surga atau ahli neraka kan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kan Pak. Nah, ada berkata bahwa Islam itu pasti masuk surga. Nah, bagaimana jika ada sosok orang Muslim gitu Pak, nah ditakdirkan pada ahli neraka, apakah dia bisa untuk masuk surga Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya sih, ini pertanyaannya susah sekali nih, Erviana. Kalau saya sih jawabannya wallahu alam itu. Ya. Kalau sudah bicara seperti itu wallahu alam, Allah yang maha tahu. Jadi saya sendiri tidak bisa menjawab, ya bisa, ya tidak, ya karena sebenarnya Allah yang lebih tahu. Ataupun nanti kalaupun saya menjawab, bisa jadi jawaban saya salah. Jadi kalau saya mengambil intinya saja, jadi memang sudah ditetapkan, ya sudah. Kayak saya saja meninggal Islam, harapannya tetap Islam. Saya doanya gitu terus. Jadi sampai detik ini, sampai meninggal ini Islam. Dan kalau bisa ya saya ingin Islam yang sempurna dan seterusnya. Jadi apalagi yang dikatakan Erviana tadi, ada seorang Muslim tiba-tiba gimana Erviana terakhirnya? Tidak ahli surga ya? Jadi ahli neraka gitu Pak. Nah sedangkan kan semua Muslim tuh ada yang mengatakan bahwa akan masuk surga semua gitu loh Pak. Iya, kalau yang Muslim semua itu kalau lihat hadis yang tadi, itu keterangan di bawahnya mesti banyak sekali. Banyak kisah-kisah ataupun nanti penguatan yang belum kita baca kayak tadi ya. Tadi kan saya cerita tentang pelacur, nah, itu contoh saja. Jadi yang tadinya tidak sembahyang belas itu, gara-gara itu dia bisa masuk surga. Nah, kemarin hadis yang saya baca lagi, di hadis yang ke-18, ada seorang diampuni segala dosa-dosanya. Hanya karena apa itu? Dia pernah menolong sebuah kucing yang kedinginan. Ya, di daerah Baghdad. Ya, kayak gitu aja jadi mengantarkan dosanya diampuni. Dan padahal dia itu ya apakah sholat malam atau tidak dan sebagainya. Di situ ditanya ya tidak dan sebagainya. Nah, contoh aja seperti itu. Maka ending ini, akhir ini lebih susah daripada prosesnya. Ya, maka lebih baik kita mengikuti prosesnya. Biasanya awal akhirnya lebih mudah. Kalau yang saya jaga ini kayak gitu, ya. Termasuk Anda kayak gini kan, ayo prosesnya diperbaiki, insya Allah nanti akhirnya lebih mudah. Nah, itu maksud saya ya. Jadi penetapannya lebih mudah karena kita prosesnya sudah tahu. Oke, Viana, saya tidak bisa menjawab secara jelas ya. Wallahu alam jawabnya, karena saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau lihat hadis-hadis di bawahnya, keterangannya itu masih banyak sekali. Lain waktu masih bisa. Oke, ada lagi silakan. Ya, 1 menit, 2 menit lagi ya, cukup Pak. Sudah? Ini kelasnya aktif sekali ya. Coba saya dibantu, yang enggak hadir siapa? Coba di antara ini, kan ada yang tadi surat izinnya yang dari TP itu, Teknologi Pendidikan. Ya. Kelihatannya hadir semua ya. 57, kurang lebih 11 nih. Anissa ada. Coba lihat dulu ya. Jaycee tadi ada, Dita ada, Hanum ada. Asna Nabila.
Jacinda adalah, oh ini yang dari teknologi ya. Inava, Dita, share. Itu semua ya. Sudah saya panggililah satu-satu. Sampai ada 66. Berarti ini 10. Oke. Sudah ini? Ada yang mau ditanyakan? Yang Anda hadir ya karena tadi ada yang beberapa ikut. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Mari kita baca ya walasi bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai kuliah kita hari ini. Besok kita ketemu lagi. Ya, itu saya suka nulis kalau mau komentar saja di blog saya atau di status saya di Facebook ya. Ya. Kalau mau berteman ya silakan ya. Nama yang jelas saja, jangan namanya ya nama samaran, saya enggak suka. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya, Makasih, sama Pak. dengan ya. Di hitungan ketiga, 1, 2.